Keris Indonesia, warisan budaya dunia, karya mahaluhur yang tiada tara, menjadi kebanggaan yang akan diwariskan untuk terus dilestarikan. Keris for Peace and Humanity adalah doa perdamaian dan kemanusiaan. Ruang silaturahim komunitas keris senusantara dan sedunia. Keris for Peace and Humanity. Perang adalah kesengsaraan, maka diciptakanlah lambang perdamaian, Pataka Cakrawala Mandala. Kapankah semua orang menengadah ke langit agar bayi-bayi lahir bebas derita dosa kemanusiaan? Dene kapan mega langit nyanding saangga wedhila, kapan poyo anyokro atine angamuli pareten dahono, kapan lakon kasil janmo putih luhur. Pada kesempatan Puja Rahayu Ningrat 24 November nanti akan disidegara Pataka Tombak Cakrawala Mandala. Pusaka ini adalah pusaka penanda yang memang khusus dibikin untuk pameran keris Indonesia for Peace and Humanity kali ini. Berupa tombak cakra dengan 3 mata tombak berupa ujung daun sirih yang digigit burung merpati. Lalu di tengah lingkaran ada cakra, ada simbol perdamaian. Sengaja simbol perdamaian diambil
dari simbolisasi perdamaian modern yang populer sekali pada tahun 70-an. Sebenarnya simbol itu sendiri merupakan simbol Morse dari huruf N dan D, singkatan dari Nuclear Disarmament. Simbol itu diciptakan oleh seorang seniman Inggris, Gerald Holtham, sekitar tahun 70-an ketika di Eropa timbul gejolak protes terhadap perlombaan senjata nuklir yang dilakukan oleh negara-negara adidaya. Sebagai tombak pataka penanda zaman, sengaja simbol perdamaian itu disematkan untuk menjadi pengingat akan terciptanya perdamaian dunia. Empu Misyanto mewujudkan tombak pataka yang nanti akan disidikara pada 24 November 2022 atau satu malam menjelang hari peringatan proklamasi keris Indonesia sebagai warisan kemanusiaan dunia oleh UNESCO. Keris for Peace and Humanity. Keris kini tidak lagi didendangkan sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Nilai-nilai kekinian yang modern sudah melebur dalam falsafah dan wujud hakikinya. Gemilang keris tak terelakkan dan menyeruak ke tengah dinamika budaya, tidak lagi berada di pinggiran. Untuk memperingati 17 tahun proklamasi keris sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, maka kini saatnya digelar upacara Puja Rahayu Ningrat. Doa agung perdamaian dunia. Buana akan dibasahi percikan tirta amerta, air suci keabadian. Peperangan adalah kesengsaraan dan penderitaan. Maka diciptakanlah keris Kiai Bawono Amerta sebagai pemelihara kedamaian dan kemanusiaan. Keris for Peace and Humanity. Sudah saatnya komunitas budaya mengadakan kegiatan yang mana orang Jawa bilang sebagai tetengering zaman. Acara ini digelar untuk menerjemahkan keadaan dunia yang sedang miris oleh adanya perang. Perang membawa penderitaan dan kesengsaraan, bisa merubah segala tatanan kehidupan, dan bahkan kelaparan mulai mengancam. Keris tak lepas dari aspek sosial. Pada keris tersemat simbol-simbol yang merupakan semiotika yang bernilai tinggi, yaitu sebuah kebajikan yang tersemat pada keris. Jadi, apa yang dipesankan dari pameran ini tak lain adalah untuk mengadakan suatu upacara doa bahwa sapaan manusia kepada Bawono Agung merupakan timbal balik sebagai ucapan syukur kita oleh karena welas asih yang diberikan Gusti Allah. Maka dilakukanlah sebuah upacara Puja Rahayu Ningrat. Gelaran Puja Rahayu Ningrat sebetulnya merupakan peninggalan zaman Majapahit yang dulu disebut upacara Sidikara. Sri Susunan Pakubuwono ke-10 pernah menggelar upacara ini, dipertontonkan kepada tamunya yaitu Sri Rama V atau Cula Longkorn dari Siam. Ini merupakan sisa-sisa dari peradaban luhur zaman dahulu. Pameran ini adalah menciptakan panggung untuk mempublikasikan pelestarian literasi dengan meluncurkan buku-buku yang ditulis pada masa pandemi. Jadi aktivitas pameran keris ini antara lain satu, membawa pesan-pesan perdamaian, dua,
doa untuk kemanusiaan, dan 3 merupakan reportase tentang kegiatan komunitas yang mandiri, kegiatan para relawan kebudayaan dengan pijakan nasionalisme, yaitu dengan cara konservasi. Perdamaian, ingin menyuarakan misi bagaimana perdamaian itu bisa terjadi. Ini dia tanda hibah Pataka Cakrawala Mandala oleh para Ketua Presidium Keris for Peace and Humanity kepada Museum Pusaka TNI di Indonesia Indah. Ada Bapak Ali Junaidi, Manajer Museum. Untuk yang pertama ada Pak Sigit Winarka yang akan diserahkan sertifikat penghargaannya oleh Pak Tony. Kami persilahkan. Kemudian juga ada perwakilan almarhum Insinyur Sugeng Prasetyo diserahkan oleh Bapak Tony juga, dan Pak Tony juga akan menyerahkan untuk perwakilan almarhum Bapak Hengki Joyo Purnomo. Silakan Bapak. Oleh Bapak Jimmy S. Sertifikat penghargaan yang kami berikan kepada pelestari keris. Inilah sertifikat penghargaan berikutnya kepada pelestari keris Teddy Wahyono yang diserahkan oleh Bapak Bapak Hidayat, silakan Bapak Jimmy akan diserahkan oleh Bapak Hidayat. Kali ini saya dibisikin oleh Pak Tony, ini adalah Facebooker. Wah, lengkap ini ya, tidak ada 2 YouTuber, 1 Facebooker. Ini adalah sertifikat penghargaan kepada para pelestari keris yang terakhir diberikan untuk Bapak Anak Agung Bagus Lurah Agung, keris di Indonesia, tentunya Pertegur Sapa. Gimana penjabarannya untuk konsep perdamaian itu? Jangan sebagai tema pameran hari ini peluncuran buku. Tanggung jawab loh Pak Ilman, Pak Tony Yunus. Sekaligus diresmikannya pameran keris pada malam hari ini dan diletakkan di Museum Pusaka. Ini dia Pataka Cakrawala Mandala yang sekaligus menyadarkan diresmikannya pameran. Pataka simbol perdamaian mengenang acara yang digelar pada malam hari ini. Ada satu lagi PTMP. Nggak tahu.
Gur itu bentuk. Pamor itu ini pattern. Pattern itu pamor itu motif. Pamor. Ada macam-macam juga. Ratusan. Ini ada bis. Tahu kan? Bis di sama mereka. Ya. Di sini juga ini ada sayap, ya. Sayap dengan menggigit daun. Kita udah lihat pameran kayak gini udah ngerti, apalagi udah ada barcode bisa scan sendiri gitu. Terus juga ada orang yang ngawal kita kayak sebenarnya kris itu tuh kayak gini. Mungkin bisa, pasti orang-orang itu apalagi anak muda gitu semakin banyak informasi yang masuk gitu pasti kayak mereka mikirnya oh iya ya ternyata ini nggak seburuk itu atau enggak ini tuh nggak semistis itu gitu. Terus mereka akan menggunakan kris ini tuh di arah yang benar dan mungkin positif gitu, dari yang negatif jadi yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa sekalipun dunia berbeda dalam atribut partikular, semua akan mampu menyatu dalam keyakinan universal, yaitu dunia yang damai, dunia yang adil, dan dunia yang beradab. Wabillahi taufiq
Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam sehat. Tulus kiranya ke depan dalam rangka upaya turut menjaga bumi, merawat bumi. Nah, ini menjadi bagian kita bersama. Jadi mitos yang selama ini dianggap bahwa keris itu sesuatu yang hanya mitologi, nggak berwujud, nggak macam-macam lah dan dipandang pejoratif. Ini perlu kita jadikan suatu transformasi dari mitos ke etos sampai melahirkan logos. Keris bukan benda mati. Selama ini situs hanya kita paham sebagai benda mati. Padahal di balik situs apapun namanya termasuk keris, ini ada makna, ada roh, ada nilai, ada spiritual. Ini bisa hidup kalau ada ritus. Maka ritus-ritus seperti malam hari ini adalah upaya menghidupkan kembali. Bertanya, kenapa manusia bisa merusak kemanusiaan hanya karena perbedaan agama? Apakah kemantapan kepada satu agama bisa menyebabkan ia meremehkan mutu peradaban dan kesadaran pri kemanusiaan? Biarkan cengkerangnya yang garang merobek peradaban. Membiarkan cengkeramnya yang garang merobek peradaban. Membius ke dinding-dinding batu bicara. Tetapi ayah, tempat apa ini? Cuma Rangkas Bitung. Tidak seimbang dengan Osaka. Hah? Cuma Rangkas Bitung? Ada bedanya. Penuh dendam tak berdaya. Perang dunia dan pemberontakan di sini merubah bumi lesi di sini. Pembunuhan demi pembunuhan, dendam demi dendam. Luka-lukamu. Hanya pada luka dunia mengerti cinta. Tuhan menangis dan mengerti. Tuhan selalu menangis dan mengerti. Selalu ditikam, selalu dikhianati. Inggih durga kana sumingkir sing ama sing aulu sing asuku sing asirah balik marang kang Sikara ing putih. Di dalam kejawen itu ada dua, yaitu jamasan dengan air dan jamasan dengan mandi dengan api. Maka setiap jilatan itu sebetulnya menjilat itu satu, yaitu menyatakan bahwa bulu saya bersih, kulit saya bersih, daging saya bersih. Itu konstruksi tubuh kita itu dibersihkan dengan api. Itu sebetulnya maksud dari jamasan. Nah, setelah itu kita sudah dianggap bersih, maka kita membuat air suci. Upacara ini disebut upacara Sidikoro, yang sebetulnya berasal dari saat zaman Majapahit dulu, yang kemudian berlanjut dengan seperti di Bali adalah tumpek landep, hanya beda cara.
Jadi sebetulnya air yang dibuat ini adalah dibuat oleh orang-orang yang sudah mensucikan diri dengan api. Salam sehat, selamat siang. Firstly, I would like to thanks Cinta Budaya Community for inviting me to say some word to the international webinar how to bring Indonesian keris to the world. I would like also to congratulate all the very close collaboration with Taman Mini Indonesia Indah Pusaka Museum, Bentara Budaya, Kompas Gramedia in organizing this webinar, along with Keris Exhibition, Keris Mart, Talk Show, Keris Education for Kids, Keris Book Launching, Keris Award, and many more activities that all you organize. In order to follow a little bit easier, I want to share what I have done, in fact, to promote keris and to share keris to others. So if I can share, by the end of my presentation, it should be clear. But he said, you have to take a keris, you have to take the keris. So I said, no, I don't want. Why should I take a keris? And then a few months later, we met again, and then he said again, take this keris, nobody else, you can take this keris. So then I took this keris, it's this keris. What he called Pusher Boomer. Compliment, great applause to the one who has basically designed the words humanity and peace. Why? Because especially in our times you see this essentially and very, very important. And second, I would like to take you for a travel to around the world and to give you maybe a little bit impression that humanity is around the world. I also enjoying research and study of comparison between krises in Malaysia and also in Indonesia. So this type of krises exists in Negeri Sembilan also with the Sari Bulan sheath, yeah, and also like we call it in Indonesia. This one is Jawa Demam. All the effort we have been through, all the endeavors we are making so far in preserving keris and its values, are they enough? All those exhibitions, seminars, trade fairs, and education. Have we made keris well known, not only in the world, but in Indonesia itself? To the celebration of 17 years Keris proclamation by UNESCO as masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Keris as cultural asset, not only for Indonesia now, but the world, in response to the obligation to safeguard
and promote and educate keris to the humankind in the next centuries, all efforts and initiatives been done, including this event of keris exhibition, celebration and pray together in this event of Keris Indonesia for Peace and Humanity, which being held in Bentara Budaya from 22nd to 27 November 2022. Keris itu sendiri, definisi keris itu sendiri apa, benda apa yang bisa dianggap keris, mana yang samurai, mana yang golok, nah itu gimana tuh? Ini waktu Indonesia mengusulkan keris sebagai salah satu heritage Indonesia, itu akhirnya ketemu di definisi yang namanya keris. Keris itu adalah both weapon and spiritual object. Apalagi yang disebut keris. Nah, keris itu yang selain itu tidak bisa disebut keris. Keris itu harus asimetrik. Jadi asymmetric dagger from Indonesia. Jadi kalau tidak asimetrik itu bukan keris. Bentuknya itu antara buntutnya kalau ada bilah begini, itu di kaki yang kiri sama kanan itu beda. Depan belakang beda. Untuk memberikan satu edukasi bahwa keris itu memiliki simbol-simbol yang memiliki semiotika yang mana ditafsirkan itu memiliki nilai-nilai yang luhur. Keris memang eksistensinya ada masalah-masalah mistik tetapi sekarang ini kita mencoba juga untuk mengolah seni rupanya. Kita mengangkat keris sebagai benda galeri, jadi material art lah, benda art, sehingga kita coba setiap orang awam itu bisa menikmati